Ada sebuah terowongan di bawah kediaman Gene Hackman. Kedalamannya mencapai 312 kaki ke dalam bumi. FBI menemukannya, dan apa yang menunggu di ujung bawahnya belum pernah dilaporkan secara lengkap dimanapun. Ketika para penyidik federal tiba di kediaman Hackman di Santa Fe pada 26 Februari 2025, mereka datang untuk menangani kasus kematian rutin. 2 orang, lanjut usia, penyebab alami, urusan dokumen biasa, jenis panggilan yang selesai diproses sebelum makan siang dan sudah diarsipkan sebelum hari berakhir. Namun di dalam perpustakaan pribadi itu, tersembunyi di balik panel kayu mahoni yang tampilannya persis sama dengan setiap dinding lain di ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah lorong rahasia. Anak tangga batu yang turun ke dalam kegelapan, udara dingin yang berembus naik dari suatu tempat jauh di bawah sana, udara yang terasa lebih tua dari bangunan di atasnya, dan semakin dalam mereka melangkah, semakin jauh pula semua ini dari kata rutin. 47 peti kayu, sebuah buku besar yang ditulis dalam bahasa Jerman, bertanggal tahun 1947. Foto-foto dengan wajah yang sengaja digunting, simbol-simbol yang menutupi dinding ruang bawah tanah itu dan tidak cocok dengan bahasa manapun yang dikenal di dunia. Dan di ujung ruangan, sebuah pintu besi setinggi 8 kaki yang tersegel rapat, namun terasa ada aliran udara dari sisi sebelahnya. FBI hingga kini belum membukanya. Inilah semua yang mereka temukan, benteng itu. FBI sebenarnya tidak seharusnya menemukan terowongan apapun. Mereka tiba di kediaman Hackman di Santa Fe pada 26 Februari 2025 untuk menangani kematian sepasang lansia. Pintu depan terbuka, pil-pil berserakan di atas meja wastafel kamar mandi. Seekor anjing ditemukan mati di dalam lemari. 2 ekor lainnya masih hidup di sekitar properti itu, berkeliaran di dalam ruangan dengan kegelisahan binatang yang sudah terlalu lama sendirian. Betsy Arakawa telah meninggal beberapa minggu sebelumnya, sekitar 3 Februari, dan jasadnya baru ditemukan ketika para penyidik menemukan keduanya bersama-sama pada pagi hari di bulan Februari itu. Penyebab kematian Gene tercatat sebagai penyakit kardiovaskular yang diperparah oleh Alzheimer, rutin, tragis, dan kasus pun ditutup. Kecuali bahwa kediaman yang dibangun Gene Hackman di padang gurun New Mexico itu bukanlah rumah seorang pria yang berharap untuk ditemukan. Tempat itu tidak dibangun demi kenyamanan atau keterbukaan. Ia dibangun untuk sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan semakin lama para penyidik menghabiskan waktu di dalamnya, semakin jelas hal itu terasa. Richard Castaniano telah 20 tahun berkonsultasi di bidang keamanan untuk para selebriti, diplomat, dan para eksekutif perusahaan Fortune 500. Ia pernah menelusuri gedung-gedung kedutaan dan kediaman pribadi, orang-orang yang membayar mahal untuk tetap tidak dikenal. Ketika ia meninjau sistem properti Hackman untuk penilaian asuransi pada tahun 2019, ia menghentikan timnya dan meminta mereka memeriksa dokumen 2 kali. Ia ingin memastikan bahwa mereka berada di alamat yang benar. Ia duduk sangat diam ketika menggambarkan apa yang ia temukan. Saya pernah mengerjakan proyek kedutaan, katanya. Saya pernah menjadi konsultan bagi kontraktor pertahanan. Kediaman ini memiliki infrastruktur yang bisa membuat sebagian dari mereka iri. Paranoia militer yang diterjemahkan ke dalam arsitektur hunian. 23 hektar hutan lebat yang dipilih secara khusus karena rimbunnya pepohonan menghilangkan garis pandang dari setiap properti tetangga. Tembok batu setinggi 12 kaki yang mengelilingi seluruh perimeter dengan struktur penahan beban dan diperkuat di bagian bawah untuk mencegah kendaraan menembus masuk. Gerbang baja yang diperkuat, sensor gerak yang terpasang dalam zona cakupan yang saling tumpang tindih. Kamera termal yang diposisikan pada sudut-sudut yang mencakup bukan hanya area halaman, melainkan juga ruang udara di atasnya. Semacam jaringan pengawasan yang biasanya kamu harapkan ada di sekitar instalasi pemerintah, bukan di rumah seorang aktor yang sudah pensiun di gurun tandus itu. Para staf dipilih dengan sangat selektif, diverifikasi melalui proses yang jauh lebih mendalam daripada pemeriksaan kepegawaian standar, dan terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat yang disusun oleh para pengacara, yang klien-klien lain. Mereka bergerak di industri yang tidak pernah beriklan. Siapapun yang bekerja di properti itu dilarang membicarakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, atau apa yang diminta untuk mereka bangun. Bukan untuk bertahun-tahun, melainkan untuk berpuluh-puluh tahun. Dan tingkat keamanan seperti itu sebenarnya bukan hal yang menimbulkan tanda bahaya. Yang menimbulkan tanda bahaya adalah apa yang masih diingat oleh para kontraktor.
Miguel Reyes bukan pria yang mudah merasa takut. Ia sudah 30 tahun mengerjakan proyek pondasi di Santa Fe, ruang bawah tanah, renovasi adobe, lantai komersial. Ia tahu perbedaan antara seseorang yang ingin dibiarkan sendiri dan seseorang yang diliputi rasa takut. Ketika kami menemuinya di bengkelnya, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Keheningan seseorang yang menanggung sesuatu yang berat dan sedang mempertimbangkan apakah akan meletakkannya atau tidak. Mereka menginginkan dinding beton dengan ketebalan 18 inci di bagian-bagian tertentu dari ruang bawah tanah itu, katanya akhirnya. Itu konstruksi level bunker, katanya sambil menatap ke bawah, memandangi tangannya. Aku bertanya, untuk apa semua itu dibangun? Mereka bilang, untuk penyimpanan. Sebuah jeda yang berlangsung cukup lama hingga menjadi jawaban tersendiri. Tapi kamu tidak membangun ruang penyimpanan seolah-olah kamu sedang menunggu sebuah bom. Reyes dibayar 3 kali lipat dari tarif normalnya. Dia menandatangani NDA yang melarangnya membicarakan pekerjaan itu selama 20 tahun. NDA tersebut kedaluarsa pada tahun 2024, tepat 1 tahun sebelum kematian Hackman. Ketika para penyidik akhirnya memintanya menggambarkan keseluruhan lingkup apa yang telah ia bangun, dia bilang tidak bisa, karena dia hanya mengerjakan satu bagian saja. Ada kontraktor-kontraktor lain, para spesialis yang didatangkan setelah krunya pergi, tiba dengan kendaraan tanpa tanda pengenal, bekerja dengan jadwal yang sama sekali tidak tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. Para kontraktor itu didatangkan untuk mengerjakan level-level yang lebih dalam. Level-level yang, menurut yang disampaikan kepada Reyes, secara tegas, tidak pernah ada. Dan sekarang, FBI berdiri tepat di atasnya. Penemuan itu, Dr. Patricia Okonkwo telah menghabiskan 22 tahun memotret hal-hal terburuk yang dilakukan manusia satu sama lain. Eksekusi kartel, kuburan massal, tempat kejadian perkara yang membuat agen-agen berpengalaman pun bermimpi buruk. Dia memasuki rumah besar Hackman pada tanggal 26 Februari sebagai bagian dari tim respons awal FBI dengan ekspektasi hanya akan menemukan kesedihan biasa. Sepasang lansia meninggal secara alami. Tutup kasusnya. Dia sama sekali tidak siap untuk satu detail pun. Ada yang terasa salah sejak awal, katanya, dengan kedua tangan tergenggam di atas meja, tenang dengan cara seseorang yang mempelajari ketenangan sebagai keterampilan bertahan hidup, bukan kesunyiannya, bukan kemegahannya, melainkan detail-detail yang tidak saling cocok satu sama lain. Perabotan baru saja dipindahkan, dia bisa melihat bekas tekanannya di karpet, tempat benda-benda berat itu berdiri selama bertahun-tahun. Goresan-goresan pada lantai kayu keras, tidak sesuai dengan keterbatasan gerak pasangan lansia itu. Dokumen-dokumen pribadi di ruang kerja Hackman telah diacak dan disusun ulang secara terburu-buru. Sistem pengarsipannya tampak utuh di permukaan, tetapi urutannya salah. Cukup meyakinkan untuk mengecoh pandangan sekilas, tidak cukup untuk mengecoh seseorang yang terlatih memperhatikan hal-hal semacam itu. Ada seseorang yang sedang mencari sesuatu yang spesifik. Atau mungkin Hackman sendiri di hari-hari terakhirnya yang menyembunyikannya. Bagaimanapun juga, situasi di lokasi itu tidak mencerminkan dua orang lansia yang meninggal dengan tenang di rumah mereka sendiri. Sama sekali tidak. Kemudian Okonkwo menemukan perpustakaan itu. Ini adalah ruangan besar, dari lantai hingga langit-langit, dengan rak-rak kayu mahoni dan buku-buku yang tersusun dengan ketelitian obsesif milik seseorang yang menggunakannya, bukan sekadar mengoleksinya. Sebuah ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling biasa di dalam rumah itu. Dia mengusapkan telapak tangannya di sepanjang panel kayu mahoni, memeriksa kemungkinan adanya kompartemen tersembunyi. Prosedur standar di estate bernilai tinggi. Tangannya berhenti. Sebuah bagian dinding selebar, kira-kira 4 kaki terdengar berbeda saat dia mengetuknya. Bukan bunyi pejal dari plester dan rangka, melainkan ada sesuatu yang berongga di baliknya, dan dari rongga itu ada hembusan udara yang sangat tipis. Di balik panel itu, tersembunyi dengan begitu sempurna, hingga tidak akan terlihat oleh siapapun yang tidak tahu di mana harus mencarinya, terdapat sebuah lorong sempit dengan anak-anak tangga batu yang telah terkikis halus oleh tampaknya beberapa dekade pemakaian, berputar spiral menuju kegelapan mutlak. Udara yang naik dari bawah terasa dingin, lembab, membawa kualitas mineral, bau tanah dalam, dan sesuatu lagi di bawahnya yang tidak bisa dinamakan oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Seorang agen menggambarkannya seperti membuka makam yang tidak terganggu selama berabad-abad. Tapi inilah yang membuat semua orang terdiam. Terowongan itu bukan sekadar tua. Bagian-bagian tertentu telah diperkuat dengan beton modern. Material baru itu terlihat kontras dengan pasangan batu aslinya, seperti bekas luka di kulit tua.
Konduit-konduit listrik baru terbentang di sepanjang dinding, diamankan dengan braket modern, kabel-kabelnya dipasang dalam 1 dekade terakhir. Seseorang telah merawat lorong ini secara aktif, dengan sengaja, dan baru-baru ini. Terowongan itu lebarnya sekitar 36 inci dan turun dengan sudut yang curam. Pasangan batu asli yang berasal dari hampir 1 abad lalu dipotong dan disusun dengan presisi tanpa mortar di beberapa bagian, direkayasa oleh seseorang yang memahami bahwa struktur ini dimaksudkan untuk bertahan lebih lama dari orang-orang yang membangunnya. Okonkwo berdiri di puncak tangga itu selama 1 menit penuh sebelum akhirnya turun. Saya pernah berada dalam situasi di mana insting saya menyuruh saya untuk pergi, katanya. Suaranya, yang selama percakapan ini selalu terdengar stabil, turun setengah nada. Tempat kejadian perkara di mana bahayanya sudah jelas. Ini berbeda, bahayanya tidak terlihat jelas, tapi tubuhku sudah merasakannya sebelum pikiranku menyadarinya. Ia tetap turun juga. Apa yang ditemukan FBI di dasarnya, perjalanan turun itu memakan waktu hampir 15 menit. 15 menit melewati anak-anak tangga batu sempit yang hanya bisa dilalui 1 orang sekaligus. Sorot senter membelah kegelapan yang terasa semakin pekat semakin jauh mereka turun. Suhu terus-menerus menurun. Suara-suara dari dalam rumah di atas benar-benar menghilang sekitar di pertengahan jalan. 312 kaki di bawah lantai perpustakaan. Tangga itu berakhir di sebuah ruang bawah tanah. Ukurannya kira-kira 40 kali 60 kaki dengan langit-langit berarsitektur yang diidentifikasi oleh sejarawan lokal Dr. Elena Vasquez sebagai gaya arsitektur kolonial Spanyol dari akhir abad ke-19. Konstruksi lengkungannya mengisyaratkan tangan-tangan terampil. Seseorang yang benar-benar tahu apa yang mereka kerjakan dan memiliki sumber daya untuk melakukannya dengan benar. Dibangun untuk bertahan lama. Vasquez berbicara dengan kalimat-kalimat yang hati-hati dan terukur, seseorang yang membangun karirnya di atas ketepatan. Namun ia tidak tidur nyenyak sejak mulai meneliti properti ini, dan itu terlihat jelas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan saat menggambarkan apa yang diungkapkan catatannya. Properti ini berpindah tangan 7 kali, antara tahun 1920 dan 1965. Setiap transaksi sengaja dirancang untuk menyembunyikan identitas pembelinya. Perusahaan cangkang, kepercayaan anonim, dokumentasi yang sengaja dibuat tidak jelas. Ia merapatkan ujung-ujung jarinya. Itu bukan aktivitas jual beli properti yang biasa. Itulah jenis jejak dokumen yang kamu buat saat menyembunyikan sesuatu yang penting atau seseorang. Antara tahun 1945 dan 1950, 3 survei properti terpisah atas lahan ini telah dilakukan. Ketiga surveyor itu menyerahkan laporan yang tidak lengkap. 2 di antaranya meninggalkan New Mexico dalam beberapa bulan setelah memulai pekerjaan mereka. Yang ketiga meninggal dalam kecelakaan mobil 6 minggu setelah kunjungan terakhirnya ke properti itu. Kecelakaan tersebut dinyatakan biasa saja, tidak ada yang memperhatikan waktunya. Kini FBI berdiri di dalam ruang bawah tanah yang tidak pernah selesai didokumentasikan oleh para surveyor itu. Ruangan itu dipenuhi peti-peti kayu yang ditumpuk di setiap dinding, 47 buah semuanya. Menurut inventarisasi federal awal, sebagian masih utuh, kayunya tetap kokoh, dibuat dengan standar keawetan yang sama seperti ruang itu sendiri. Yang lain telah lapuk dimakan usia, isinya berserakan di lantai batu. Debu menutupi segalanya, jenis debu yang membutuhkan beberapa dekade untuk menumpuk melapisi permukaan-permukaan datar secara merata. Namun di beberapa titik dekat peti-peti itu, debu telah terusik. Gangguan itu tidak acak, ia membentuk jalur dari dasar tangga menuju peti-peti tertentu dan kembali lagi, lalu mengarah ke dinding paling jauh. Sebuah rute yang disengaja, dilalui lebih dari sekali oleh seseorang yang tahu persis kemana ia pergi. Ada seseorang yang pernah masuk ke ruang ini dan itu bukan FBI. Di dalam satu peti, terdapat sebuah buku besar bersampul kulit bertanggal 1947. Setiap halamannya penuh dengan nama, tanggal, dan angka keuangan. Semuanya ditulis dalam bahasa Jerman dengan tulisan tangan klerikal yang rapi, menunjukkan pelatihan formal. Peti lainnya berisi 63 foto, rapuh dan menguning, menampilkan pria-pria berseragam militer yang tidak cocok dengan angkatan bersenjata manapun dari negara yang pernah dikenal. Beberapa gambar memperlihatkan pertemuan di ruangan-ruangan yang remang, yang lain menunjukkan lokasi-lokasi yang hingga kini tidak bisa diidentifikasi oleh para peneliti di peta manapun. Beberapa menampilkan individu-individu yang namanya telah sengaja dihapus dari semua dokumentasi pendamping.
Satu foto membuat setiap agen di ruangan itu berhenti bergerak. Foto itu memperlihatkan sekelompok pria berdiri di depan. Apa yang tampaknya adalah pintu masuk ke terowongan ini. Susunan batu yang sama, lengkungan yang sama, diambil pada tahun 40-an berdasarkan pakaian dan kualitas gambarnya. Kelompok itu berpose dengan tatanan formal dari sebuah foto yang bermakna, sebuah momen yang sengaja diabadikan. Dua wajah telah dipotong dengan cermat menggunakan benda tajam, bukan robek, melainkan dipotong, dibuang dengan presisi, tepi yang rapi, dilakukan oleh seseorang yang telah membuat keputusan matang tentang wajah mana yang tidak boleh dilihat dunia. Ada seseorang yang tidak ingin kedua pria itu pernah dikenali selamanya. Namun foto-foto itu bukan hal terburuk yang ditemukan FBI di ruang bawah tanah itu, bahkan tidak mendekatinya. Simbol-simbol itu. Ketika senter Dr. Okonkwo menyapu dinding paling jauh, ia menjatuhkan kameranya. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran, ratusan jumlahnya, membentang dari lantai hingga ke puncak langit-langit melengkung, menutupi setiap permukaan yang tersedia dengan kepadatan yang mencerminkan bertahun-tahun pengerjaan, bukan digores atau ditulis sembarangan, melainkan diukir dengan presisi, dengan maksud tertentu, dengan kesabaran seseorang yang tahu bahwa karya ini dimaksudkan untuk bertahan lama. Ukiran-ukiran itu tidak cocok dengan bahasa atau sistem tulisan manapun yang dikenal di bumi. Bukan kuno, bukan modern, bukan salah satu dari ribuan sistem tulisan yang telah didokumentasikan oleh para linguis dan arkeolog sepanjang rentang sejarah manusia. Dia memotret lebih dari 300 simbol individual selama proses dokumentasi awal. Tangannya gemetar. Dalam 22 tahun, dia tidak pernah bereaksi seperti itu terhadap sebuah temuan. Aku tidak bisa menatapnya lebih dari 30 detik sekaligus, katanya di tengah keheningan yang panjang. Aku sudah melihat hal-hal yang bisa menghancurkan kebanyakan orang, tapi simbol-simbol itu membuatku merasa seolah aku sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Tidak ada yang bicara untuk beberapa saat setelah itu. Salinan foto-foto tersebut disebarkan ke sebuah kelompok kerja yang akhirnya mencakup para linguis dari 3 universitas, kriptografer dengan izin keamanan pemerintah, arkeolog yang mengkhususkan diri pada sejarah kolonial kawasan Barat Daya, serta para spesialis sistem simbol esoterik bersejarah. Tidak satu pun dari mereka mencapai kesepakatan. Tidak ada yang mampu mengidentifikasi satu simbol pun dengan keyakinan penuh. Beberapa tanda menyerupai lambang alkimia kuno dari Eropa abad pertengahan, namun dengan modifikasi yang mengisyaratkan perubahan yang disengaja atau tradisi paralel yang berkembang secara mandiri. Yang lainnya tampak seperti skema teknis, diagram geometris presisi yang menggambarkan mekanisme tertentu, semacam bahasa visual tentang fungsi, bukan makna. Kecanggihan diagram-diagram inilah yang menggelisahkan para insinyur yang menelitinya. Tampilannya seperti hasil rekayasa, seperti rencana untuk sesuatu yang nyata, dan kemudian ada yang cocok dengan peta bintang. Dr. Marcus Webb, seorang astrofisikawan yang kemudian memeriksa foto-foto tersebut, menghabiskan 3 minggu untuk analisisnya. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Jika grafik-grafik ini menggambarkan posisi bintang yang nyata, mereka akan sesuai dengan tanggal sekitar 12.000 tahun di masa lalu, katanya sambil berhenti sejenak. Atau kemungkinan, dan inilah yang benar-benar mengusik, 12.000 tahun di masa depan. Presisi matematisnya luar biasa. Siapapun yang membuat ini bukan sedang menebak-nebak. Mereka memahami mekanika orbital pada tingkat yang seharusnya mustahil di tahun 1800-an. 3 teori telah muncul. Pertama, pemilik sebelumnya yang eksentrik, seorang okultis amatir dengan uang dan waktu berlimpah. Kedua, pesan-pesan berkode yang dirancang hanya bisa diuraikan dengan kunci yang tepat. Ketiga, satu teori yang membuat para peneliti terjaga hingga pukul 3 dini hari. Simbol-simbol ini mewakili pengetahuan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Informasi yang diwariskan melalui generasi demi generasi penjaga rahasia yang memahami sesuatu tentang dunia ini yang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui oleh orang-orang seperti kita. Namun inilah yang tidak diucapkan siapapun secara terang-terangan. Simbol-simbol itu tidak tersebar acak. Ukiran di dekat lantai mengelompok rapat di sekitar dinding timur, dinding yang sama yang menghadap pintu besi. Para peneliti yang telah mempelajari seluruh rekaman fotografi mengatakan susunannya tampak kurang seperti dekorasi dan lebih menyerupai serangkaian instruksi, sebuah panduan, sesuatu yang dimaksudkan dibaca dalam urutan tertentu menuju tempat tertentu. Mengarah pada sesuatu yang belum ditemukan oleh FBI, pintu yang seharusnya tidak ada.
Di ujung ruang bawah tanah itu, sebagian tersembunyi di balik tumpukan peti-peti yang sudah lapuk dan tampak sengaja diposisikan alih-alih disimpan begitu saja. Agen-agen federal menemukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terhenti. Sebuah pintu besi, tingginya 8 kaki, tebalnya 4 inci. Permukaannya diselimuti karat dan kotoran dengan patina udara yang tidak terganggu selama beberapa dekade. Jelas tidak tersentuh dalam waktu sangat lama. Tidak ada pegangan, hanya mekanisme kunci berat yang sudah berkarat dengan desain yang belum pernah dilihat oleh satupun agen yang hadir. Bukan gembok, bukan kombinasi, bukan format standar manapun, melainkan sesuatu yang dirancang khusus untuk pintu ini oleh seseorang yang memahami bahwa apapun yang disegel di dalamnya dimaksudkan untuk tetap seperti itu. Bukan dikunci, tapi disegel. Seorang agen FBI yang berbicara secara anonim menggambarkan saat mereka menyingkirkan peti-peti itu dan melihatnya. Kami sudah melihat peti-peti itu. Kami sudah melihat simbol-simbolnya. Dia berhenti sejenak. Tapi ketika kami melihat pintu itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tidak ada yang memberi perintah. Semua orang terdiam seketika. Suaranya merendah. Bukan sekadar tua biasa. Terasa tua, seperti sesuatu yang telah menunggu di bawah sana jauh sebelum siapapun di antara kita dilahirkan. Ia ragu sejenak. Dan ada perasaan itu, aku tahu kedengarannya aneh, tapi ada perasaan bahwa sesuatu di sana tidak ingin dibuka. Pintu itu hingga kini masih tersegel. Tidak ada penjelasan resmi yang diberikan mengenai alasan pihak berwenang tidak mencoba membukanya. FBI menolak memberikan komentar apapun secara khusus soal pintu tersebut. Pernyataan resmi yang dikeluarkan disusun dengan kehati-hatian yang sangat terukur, seperti orang-orang yang sangat sadar akan apa yang tidak mereka ucapkan dan yang telah meminta penasihat hukum meninjau setiap kata sebelum dirilis. Dan inilah yang membuatnya semakin ganjil. Survei geologi di area sekitarnya yang dilakukan bertahun-tahun sebelum Heckman membeli properti, itu menunjukkan adanya anomali di lapisan tanah bawah permukaan. Rongga-rongga berongga yang membentang ratusan kaki ke berbagai arah. Ruang hampa yang tidak sesuai dengan formasi geologi alami manapun yang umum ditemukan di wilayah tersebut. Survei itu mencatat anomali-anomali tadi, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang menindaklanjuti, tidak ada yang bertanya apa sebenarnya rongga-rongga itu. Terowongan ini mungkin bukan sekadar satu lorong tunggal, bisa jadi ini adalah pintu masuk menuju sebuah jaringan. Dan kemudian ada hasil pencitraan termal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun dan yang belum pernah dibahas dalam komunikasi resmi manapun. Ada aliran udara di sisi lain pintu besi itu. Aliran udara yang aktif, bukan sekadar pergerakan sisa udara terperangkap dalam ruang tersegel, melainkan sirkulasi yang konsisten dengan ruang-ruang terhubung bervolume besar. Apapun yang ada di balik penghalang besi, itu bukanlah jalan buntu. Ia terus berlanjut lebih dalam ke bawah tanah, menuju rongga-rongga yang telah dipetakan oleh survei geologi dan yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun. Seberapa dalam, tidak ada yang tahu. FBI tidak mau mengatakannya, dan para peneliti independen tidak diizinkan memasuki batas area properti tersebut. Miguel Reyes masih dibayangi satu percakapan yang tak bisa ia lupakan. Ia sedang duduk di bengkelnya, memutar-mutar kunci pas di tangannya ketika ia mengatakannya. Mereka pernah menanyaiku soal pintu tahan ledakan, kelas industri, jenis yang biasa kamu temukan di bunker pemerintah. Jenis pintu yang dirancang bukan hanya untuk menghalangi orang masuk, tapi untuk menahan apapun yang ada di sisi lain. Ia meletakkan kunci pas itu. Aku bilang, aku tidak mengerjakan pekerjaan semacam itu. Ia menelan ludah. Mereka bilang, mereka akan menemukan orang lain yang mau melakukannya. Minggu-minggu terakhir, para tetangga sudah selalu merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kediaman Heckman. Bukan dalam cara properti milik selebriti, biasanya tampak berbeda. Berbeda dalam cara yang lebih sulit diberi nama dan lebih sulit diabaikan. Sebuah kualitas tersendiri dari tempat itu yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dekatnya tanpa bisa mereka ungkapkan. Hingga akhirnya, seseorang langsung menanyakannya kepada mereka. Maria Sandival telah tinggal di properti tetangga selama 15 tahun, cukup dekat dengan dinding perimeter Heckman untuk bisa mendengar sesuatu pada malam-malam hening ketika padang gurun sunyi di jam-jam menjelang fajar. Ia mengingat satu malam tertentu sekitar tahun 2017. Anjingnya membangunkannya, bukan dengan gonggongan seperti saat ada hewan yang lewat, melainkan dengan kewaspadaan rendah yang terus-menerus dari seekor anjing yang telah mendengar sesuatu yang tidak bisa ia kategorikan. Ia keluar. Ada suara ini, katanya, seperti mesin berat tapi teredam, datang dari bawah tanah. Ia berhenti sejenak, berlangsung sekitar 20 menit, lalu berhenti tiba-tiba seolah-olah ada yang mematikan sakelarnya, suaranya mengeras.
Suamiku pikir aku hanya berimajinasi. Aku tahu apa yang aku dengar. Tetangga-tetangga lain melaporkan hal yang sama. Getaran aneh yang dirasakan menembus lantai rumah mereka pada malam-malam tertentu. Berirama, mekanis, terasa disengaja. Truk-truk yang tiba di properti Hackman di tengah malam. Kendaraan yang dirancang untuk mengangkut muatan, bukan penumpang. Fluktuasi daya pada jaringan listrik setempat di malam-malam ketika tidak ada sesuatu pun di jalur tersebut yang seharusnya menyebabkannya. Jenis konsumsi daya yang mengisyaratkan peralatan yang beroperasi dalam skala besar. Seorang tetangga, tanpa ditanya, menyebut pernah melihat Gene Hackman sendiri berdiri di luar rumah pukul 3 pagi pada berbagai kesempatan di tahun-tahun terakhir hidupnya, berdiri sangat diam, menatap satu titik tertentu di propertinya. Titik yang sama di mana para penyidik kemudian menemukan pintu masuk terowongan itu. Mantan anggota staf yang pernah bekerja di kediaman itu dan kemudian pergi seolah-olah telah lenyap dari kehidupan publik. Para pekerja dari masa-masa lampau yang tidak bisa ditemukan di alamat manapun, catatan ketenaga kerjaan manapun, atau pengarsipan publik manapun yang seharusnya mencantumkan nama mereka. Para peneliti lokal yang mulai menyelidiki sejarah properti itu, pada suatu titik setelah memulai pekerjaan mereka, tiba-tiba berhenti merespons segala bentuk kontak. Email tidak dibalas, telepon diputuskan. Tidak ada yang tahu alasannya, tapi inilah yang membuat para penyelidik tidak bisa tidur nyenyak. Hubungan antara ruang bawah tanah itu dengan kematian Gunn dan Betsy Hackman. Penyebab resmi kematian, faktor alami. Pemeriksa medis mengonfirmasi adanya penyakit kardiovaskular dengan Alzheimer sebagai faktor yang turut berkontribusi. Namun Betsy meninggal sekitar tanggal 3 Februari dan jasadnya baru ditemukan lebih dari 3 minggu kemudian. Gene meninggal beberapa waktu setelahnya, sendirian di dalam mansion itu, di sebuah properti dengan jaringan pengawasan yang digambarkan oleh seorang profesional keamanan sebagai setara dengan instalasi milik pemerintah. Rekaman dari kamera eksternal, satu-satunya footage yang berhasil selamat karena rekaman internal mengalami kerusakan yang kemudian digambarkan oleh para teknisi sebagai sesuatu yang konsisten dengan penghapusan yang disengaja, bukan kegagalan sistem. Memperlihatkan lampu-lampu yang menyala dan mati di berbagai ruangan sepanjang minggu-minggu antara kematian Betsy dan penemuan kedua jenazah tersebut. Ada seseorang yang bergerak melintasi rumah itu selama 3 minggu. Di dalam mansion yang dilengkapi kamera termal, sensor gerak, dan sistem pengawasan yang seharusnya merekam setiap langkah kaki di setiap lantai. Namun tidak satu pun menghasilkan frame yang bisa digunakan. Apakah Gene menemukan sesuatu di dalam terowongan itu pada minggu-minggu terakhirnya? Apakah dia sedang mencari sesuatu yang dia yakini ada di sana? Sesuatu yang telah dia jaga selama bertahun-tahun dan kini perlu dia ambil kembali sebelum orang lain datang untuk mengklaimnya. Apakah dia menyembunyikan sesuatu, merapikan dokumen, menghancurkan catatan, mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang dia tahu sedang mendekat? Sebagian penyelidik percaya pasangan itu dibungkam karena mereka tahu terlalu banyak. Yang lain percaya bahwa terowongan itu memberikan akses bagi seseorang untuk memasuki mansion tanpa terdeteksi sama sekali, bergerak melalui lorong dari bawah, tak terlihat oleh setiap sensor permukaan karena memang tidak ada yang terjadi di permukaan. Dan sebagian kecil percaya bahwa Hackman sendiri turun ke ruang itu untuk terakhir kalinya. Dan apa yang dia temukan di sana itulah yang membunuhnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa kamera-kamera itu mengalami kerusakan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kematian Betsy luput dari perhatian selama 3 minggu di sebuah estate yang diawasi. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Gene Hackman di hari-hari terakhirnya tampak secara sistematis merapikan dokumen-dokumen pribadinya seolah dia tahu persis siapa yang akan datang dan berapa banyak waktu yang tersisa baginya yang tidak ingin mereka ungkapkan kepada Anda. Penyelidikan masih terus berlangsung. Tim forensik FBI terus bekerja menyisiri setiap artefak, setiap dokumen, setiap simbol yang diukir di dinding-dinding kuno itu. Laju penyelidikan telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, yang bisa berarti analisis sedang berjalan dengan sangat hati-hati, atau bisa juga berarti temuan tertentu telah memunculkan komplikasi yang membutuhkan penyelesaian di tingkat yang lebih tinggi dari tim lapangan, Dr. Vasquez telah mengumpulkan tim yang terdiri dari sejarawan, kriptografer, dan arkeolog untuk mengurai bukti-bukti yang sedikit dan telah tersedia untuk publik.
Aliran tipis informasi yang muncul melalui kebocoran, melalui permintaan FOIA yang sebagian terpenuhi sebelum akhirnya dihentikan, melalui kesaksian orang-orang yang hadir di tahap awal penyelidikan, dan yang sejak itu menemukan berbagai alasan untuk berbicara dengan sangat berhati-hati. Apa yang kami temukan hanyalah puncak gunung es, katanya. Suaranya terdengar pelan. Terowongan itu sudah ada setidaknya 70 tahun sebelum Hackman memiliki properti tersebut. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang membangunnya. Pertanyaannya adalah apa hubungan Gene Hackman dengan rahasia apapun yang terkandung di dalamnya, dan apakah dia adalah orang terakhir dalam sebuah rantai panjang, orang-orang yang dipilih secara khusus untuk menjaganya. Dan inilah yang tidak ada satupun berani ucapkan secara terbuka. Catatan pengalihan properti menunjukkan bahwa seseorang telah mengajukan dokumen untuk membeli estate itu. Diajukan sebelum penyelidikan resmi ditutup oleh pembeli yang identitasnya dirancang sedemikian rupa, sehingga mustahil untuk diketahui melalui jalur pencarian apapun yang normal. Sebuah trust anonim yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Tidak ada nama, tidak ada pengajuan publik, hanya sebuah entitas cangkang dengan modal yang cukup untuk mengakuisisi salah satu properti paling terbatas di kawasan barat daya Amerika, bahkan sebelum para penyelidik selesai memproses lokasi tersebut. Mereka menginginkan akses ke terowongan itu, dan mereka tidak menunjukkan kesabaran sedikit pun. Otoritas federal telah menempatkan properti itu di bawah akses yang dibatasi. Wartawan telah diusir dari batas perimeter. Setiap permohonan kebebasan informasi ditolak mentah-mentah. Semuanya, tanpa terkecuali, dengan alasan investigasi yang sedang berjalan. Tapi inilah pertanyaan yang tidak dijawab oleh siapapun. Investigasi yang sedang berjalan itu, tepatnya menyelidiki apa? 2 kematian orang lanjut usia yang dinyatakan karena sebab alami. Sejak kapan hal itu cukup untuk menjadikan properti tersebut diklasifikasikan secara federal? Sejak kapan pula hal itu membenarkan penolakan setiap permintaan FOIA dan keterlibatan nyata dari unit-unit federal yang tidak tercantum dalam direktori publik manapun? Pintu besi itu masih tersegel rapat. 47 peti kemas kini berada dalam penjagaan federal di lokasi yang belum pernah diungkapkan. 63 foto sedang ditinjau oleh para analis yang afiliasi kelembagaan mereka belum pernah dipublikasikan. Buku besar berbahasa Jerman yang penuh dengan nama-nama yang seharusnya telah dihapus dari sejarah belum pernah diakui secara resmi oleh lembaga manapun. Dan aliran udara di balik pintu itu, sirkulasi yang mengalir melalui ruang-ruang yang memanjang jauh ke bawah tanah, lebih dalam dari yang bisa diukur oleh alat manapun yang saat ini diizinkan mendekati properti tersebut. Tidak ada seorang pun yang membicarakannya. Gene Hackman tidak bersembunyi dari ketenaran. Sumber-sumber investigatif mengindikasikan bahwa ia adalah seorang penjaga atas sesuatu yang telah terkubur jauh sebelum ia pertama kali menginjakkan kaki di properti itu. Sejumlah peneliti meyakini bahwa ia membeli kawasan tersebut memang karena ia tahu apa yang tersimpan di bawahnya, bahwa ia menghabiskan beberapa dekade untuk menjauhkan orang-orang yang tidak seharusnya mengetahuinya, dan bahwa di hari-hari terakhirnya, seorang diri, kamera-kamera dalam keadaan mati, istrinya sudah lebih dulu pergi, ia sedang melakukannya untuk satu kali terakhir. 312 kaki di bawah lantai perpustakaannya, pintu besi itu masih tersegel, aliran udara di sisi sebaliknya masih terus bergerak, ada sesuatu di sana bawah yang masih menunggu. Pertanyaannya bukan lagi apakah apa yang ada di balik pintu itu nyata. Bukti-bukti mengatakan itu memang nyata. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika pintu itu akhirnya terbuka dan apakah kita akan diizinkan untuk mengetahuinya. Jika kamu ingin tahu apa yang ada di sisi lain pintu besi itu, berlangganan sekarang juga, karena pada saat ada perubahan, kamu pasti ingin sudah ada di sini. Tulis teorimu di kolom komentar. Apa menurutmu yang ditemukan FBI di balik penghalang besi itu, dan mengapa mereka belum juga membukanya?